Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat datang di acara ibadah Paskah 14 Rabu 17 Februari 2021 dengan tema Hidupku Pelayananku. Baik, sangat baik kepada kita dan akan selalu baik setiap harinya. Marilah kita memuji dan menyembah Ia. Mari kita angkat satu pujian. Bapa Engkau baik. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga tinggi, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Bapa, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami. Tuntunlah Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami agar kami dapat menjalankan ibadah kami dengan lancar tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tuhan, untuk anggota-anggota yang sedang bekerja saat ini, yang terlibat dalam ibadah ini, tolong Engkau rawatlah dia, pimpinlah dia, turunkanlah Roh Kudus-Mu dan malaikat-malaikat-Mu agar ia tetap menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya ini doa anakmu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Hanya padamu
buat kita dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku akan berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah boleh mengadakan ibadah virtual perdana. Dan terkhusus buat hari ini kami mengadakan ibadah regenerasi pengurus di tahun 2021-2022 Tuhan. Terima kasih buat anak-anakmu yang mau ambil bagian dalam melayani Engkau di tahun 2021 ini Tuhan. Dan buat saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengurapi kami masing-masing, dan juga terkhusus buat hamba-Mu Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ibu ingin kembali menyapa anak-anak Ibu. Shalom. Apa kabar KSK? Ibu berharap tentu tetap asik dan luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini adalah Ibu Risna. Hanya ibu itu kondisi suaminya demam tinggi. Jadi ibu berharap kita mendukung dalam doa untuk kesembuhan suami Ibu Risna. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita. Kita persiapkan Alkitab kita. 1 Petrus 4 ayat 10 dan Matius 20 ayat 28. Adapun yang menjadi tema kita adalah hidupku pelayananku. Ya, tentu sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. 1 Petrus 4 ayat 10, Matius 20 ayat 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Dan satu lagi, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang main-main. Sebagai umat Kristen, kita sebenarnya hidup untuk melayaninya. Dan Tuhan inginkan pelayanan kita menduduki prioritas utama dalam hidup. Melayani dapat mencakup pelayanan yang di hadapan umum,
contoh sebagai siswa, misalnya memimpin nyanyi, seperti kamu lihat dari teman-teman kamu tadi, ada yang MC, ada yang backing, ada yang main gitar. Itu yang pelayanan yang di hadapan umum, semua orang bisa melihat. Tetapi pelayanan dapat juga tidak terlihat di umum, seperti mengatur tempat ibadah. Sebelum ibadah KSK misalnya dimulai, mempersiapkannya, mengangkat, kita seperti biasanya kan mengangkati kursi dari kelas-kelas, kita lihat mana kursi yang bisa diangkat, mempersiapkan segala sesuatunya lah, atau bahkan mempersiapkan latihan-latihan, misal mengikuti latihan, dia nggak terlibat langsung dalam KSK itu, dia misalnya mengikuti latihan, misalnya seksi acara, dia nggak MC kan, tapi dia tetap mempersiapkan latihan itu, bagaimana MC-nya biar bagus dalam melayani. Itu maksudnya. Jadi teringat saat pelayanan mahasiswa dulu, saat ibu mahasiswa, tapi ya waktu melayani baru-baru, ketika ibu disuruh menjadi misalnya MC, wah senang kali rasanya dari hadapan teman. Kadang terbersit keinginan, nanti kita jadinya dipuji. Itu yang seperti itu, hati-hati. Sifat kedagingan kita tidak menginginkan pelayanan atau perbuatan yang baik tidak nampak orang lain. Hati-hati seperti itu. Karena yang sifat kedagingan itu mengakibatkan kemalasan dan kesombongan. Dan jika dibiarkan membuat kita tidak mau melayani. Kalau tidak nampak orang, kita tidak mau melayani. Hati-hati yang sifat kedagingan yang seperti itu. Yang seperti bilang tadi, ketika kita jadi MC, biar dipuji orang, bagus ya. Atau ketika kita bermain musik, bagus ya memainkan musiknya, seperti itu. Atau ketika kita backing, bagus ya suaranya. Ya, hati-hati sifat yang kedagingan yang seperti itu. Itu maksud ibu. Seperti yang ibu bilang tadi, yang ibu tadi ya, ketika jadi MC di hadapan umum, di hadapan teman-teman, kita menginginkan nantinya bagus ya dia membawakan pujian, bagus ya dia MC mengarahkan jemaat misalnya. Itu yang sifat yang seperti itu, hati-hati. Itu akan mengakibatkan kemalasan kita, kesombongan kita muncul. Kemalasan maksud ibu, ketika itu tidak nampak, kita nggak bagus menyampaikannya, misalnya perasaan kita nggak bagus, jadinya mengakibatkan kita malas untuk melayani. Untuk sifat yang seperti itu kita harus hati-hati. Makanya dalam melayani fokus memang ya itu untuk pelayanan pribadi kita, untuk ya Tuhan itu. Sebenarnya Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayani Dia. Kenapa ibu bilang seperti itu? Coba alasan yang pertama, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah menginginkan supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan hal-hal yang baik, sebenarnya kita sedang melayani Allah. Alasan pertama, mengapa sebenarnya Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayaninya. Alasan yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudusnya. Itu. Kita diselamatkan untuk pelayanan, bukan kita diselamatkan oleh pelayanan. Itu enggak ya. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani. Dipanggil, tanda kutip, dipanggil Allah tidak merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris, para gembala, para pendeta, bukan hanya itu, atau para sintua di gereja misalnya, bukan. Tapi semua orang Kristen dipanggil untuk melayani.
termasuk juga kita, kamu yang walaupun jangan merasa oh aku masih muda Bu, masih kecil Bu, masih anak muda, masih anak-anak misalnya, tidak. Tapi sebenarnya kita semua orang Kristen dipanggil untuk melayaninya gitu. Jadi panggilan Allah pada kita akan keselamatan meliputi panggilan kita untuk melayaninya. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi kita yang percaya, pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi hidupnya bagi umat manusia. Untuk itu, marilah kita mengambil teladan hidup dari Kristus itu tadi, yaitu untuk mengakhiri renungan ini, Ibu mengajak kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, marilah kita melayaninya di sekolah kita yang tercinta ini dengan baik. Mari kita menunjukkan sikap hidup yang teladan di hadapan semua orang. Dan akhir kata Ibu mau mengucapkan selamat melayani buat anak-anak Ibu di periode 2021-2022. Berikanlah yang terbaik di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat apa yang telah boleh kami dengarkan. Dan kembali kami mau bersyukur ya Tuhan, terkhusus buat saat ini, buat acara regenerasi yang kami lakukan saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau di periode 2021-2022 ini ya Tuhan. Tuhan yang terus urapi mereka ya Tuhan untuk dapat meneladani hidup-Mu ya Tuhan di sekolah kami tercinta ini, sehingga mereka juga dapat mempersembahkan hidup mereka yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan sebagai seorang siswa khususnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali mau serahkan acara kami untuk berikutnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk persembahan bisa kita berikan kepada pengurus KSK atau pembina KSK. Sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Sebelah kiri Ibu pengurus lama, sebelah kanan Ibu pengurus baru. Masing-masing akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bakti Presiden Purba. Saya ketua di tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Farah Helti. Saya bendahara tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sirait, ketua baru. Perkenalkan, nama saya Rizky Panjaitan, saya wakil ketua baru. Perkenalkan, nama saya Rizky Afidi Saragi, sekretaris baru. Perkenalkan, nama saya Winda Saragi, bendahara baru. Perkenalkan, nama saya Deloka Tambulan, seksi acara. Perkenalkan, nama saya Esther Simbolon, saya seksi doa. Ibu sebagai pembina KSK, nama Ibu R. Purba. Ibu mengajar bidang studi matematika.
Nah, saat ini serah terima berkas dari pengurus lama ke pengurus baru. Persilakan. Shalom buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat-Nya Tuhan Yesus. Kita dapat berkumpul di ibadah kita hari ini meskipun dengan acara virtual. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Semoga kiranya Tuhan cepat menghilangkan COVID-19 agar kita dapat kembali masuk belajar seperti biasanya dan berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pembimbing kami. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru agama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang sudah mau berpartisipasi. Dan tentunya kepada para pengurus yang sudah mau melayani dan meluangkan waktu untuk pelayanan ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau ikut serta dalam acara ini. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya. Dan seperti tema kita, hidupku pelayananku, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Ilama atas satu periodenya sudah mau meluangkan waktu, sudah mau bersikap kompak, sudah mau tidak egois, dan sudah mau untuk tumbuh bersama dalam Kristus. Juga saya mengucapkan selamat kepada adik-adik baru, ketua baru, wakil baru, sekretaris baru, dan bendahara baru, serta jajarannya. Kiranya kita sama-sama menjadi terang dan garam dunia. Kita akan mendengar kata-kata wejangan dari perwakilan pengurus tahun 2020-2021. Kepada Bang Bakti, kami persilahkan. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya kita dapat melakukan ibadah kita walaupun dalam keadaan online. Di sini saya Bakti Pristian Purba, mantan ketua di periode 2020-2021. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing yaitu Bu RP karena telah memberikan saya kepercayaan untuk memimpin KSK ini. Dan harapan saya kepada adik-adik junior, marilah kita sama-sama memajukan KSK ini untuk yang lebih baiknya lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Kita juga akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari ketua baru. Kepada Kak Wahyuni, kami persilahkan. Shalom bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita masih diberikan kesehatan walaupun kita melakukan acara kita dengan cara virtual. Saya sebagai ketua baru mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pembina karena memberikan saya kepercayaan. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak yang pernah melayani di KSK. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang pernah kakak kasih kepada kami adik-adik kalian ini. Terima kasih untuk waktu yang pernah diberikan. Dan terima kasih juga untuk kenangan yang pernah diukir. Kiranya saya dapat melakukan tanggung jawab ini, dapat merangkul teman-teman lain agar KSK ini tetap hidup, bersinar, dan lebih baik tentunya. Di samping itu, saya juga meminta bantuan kepada teman-teman dan rekan-rekan saya, karena tanpa kalian saya bukan jadi pemimpin apa-apa di sini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baiklah, seperti tema kita, hidupku adalah pelayananku, maka dari itu kita juga harus melayani Tuhan, karena semua ini adalah milik kepunyaannya Tuhan.
Baik, sekian dari saya dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita bernyanyi Bapa yang kekal. Berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan terkhusus buat pelantikan pengurus yang telah boleh kami lakukan tadinya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak kami yang mau ambil bagian untuk melayani Engkau di periode 2021-2022 ini ya Tuhan. Tuhan yang terus mengurapi mereka, membungkus semangat mereka untuk melayani Engkau di sekolah kami SMA Swasta Kartika 14 ini Tuhan. Biarlah mereka dapat menunjukkan hidup mereka sebagai pelayan Kristus di hadapan semua orang dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, Tuhan yang terus mengurapi kami, dan terkhusus buat anak-anak kami ya Tuhan yang dalam kondisi saat ini tetap melakukan belajar online ya Tuhan. Tuhan juga tetap urapi mereka, semangat mereka dalam belajar Tuhan, walaupun kondisinya belajar online saat ini ya Tuhan. Dan demikian juga dengan kesehatan mereka ya Tuhan, Tuhan terus yang jagai mereka. Demikian juga dengan kami guru-guru ya Tuhan, Tuhan juga yang terus membakar semangat kami dalam mengajar walaupun secara virtual ya Tuhan. Demikian juga dengan kesehatan kami, Tuhan yang terus urapi dan berkati. Demikian juga dengan yayasan, semua pengurus yayasan ya Tuhan di sekolah kami ini, Tuhan juga yang berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa terkhusus buat suami Ibu Risna ya Tuhan. Tuhan yang yang berkati kesehatannya Tuhan, dan buat obat-obat yang dimakannya Tuhan yang urapi, biarlah itu menjadi jalan kesembuhan buat suami Ibu Risna ya Tuhan, dan buat yang menjaga Tuhan juga yang memberkati kesehatan yang menjaganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami yang di surga.
Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.